Ming hanyalah seorang bocah lemah dan tak berdaya yang rumahnya dibakar hingga rata dengan tanah, sementara seluruh keluarganya direnggut oleh kekaisaran. 7 tahun kemudian, Ming mengambil alih identitas seorang putra dari keluarga terpandang demi menjadi lebih kuat dan membalaskan dendamnya. Namun, kita harus kembali ke awal kisah ini. Saat ini, Ming telah menjadi buronan selama 7 tahun. Ia sedang diburu oleh beberapa algojo melintasi hutan belantara. Saat ia melompat dari satu pohon ke pohon lain untuk meloloskan diri, salah satu algojo mulai curiga dengan identitas aslinya karena orang biasa tidak mungkin bergerak secepat itu. Namun, pemimpin mereka menegaskan bahwa meskipun kekuatan target mereka sedikit di atas rata-rata, ia hanyalah satu orang, sehingga mustahil ia bisa menghadapi seluruh pasukan sendirian. Akhirnya, pemimpin pasukan melihat kembang api di kejauhan, tanda bahwa salah satu anggotanya telah menemukan bocah itu. Ia pun segera bergerak untuk membantu melumpuhkan Ming. Ming terus berlari melewati dahan-dahan pohon, tetapi dengan kembang api yang membocorkan posisinya, para algojo perlahan mengepungnya. Situasi semakin buruk karena hutan ini adalah sarang bagi berbagai monster berbahaya, sehingga Ming harus sangat berhati-hati saat memijakkan kaki. Saat Ming mencoba berayun kembali ke puncak pohon, salah satu algojo berhasil menghadangnya. Sebelum Ming menyadari apa yang terjadi, wajahnya ditendang hingga ia terhempas ke tanah. Kini ia benar-benar terkepung. Para algojo bersiap mengeroyoknya, namun Ming menolak menyerah tanpa perlawanan. Saat seorang algojo mencoba menusuknya, ia menepis serangan itu, merebut pedang lawan, dan menusukkannya ke leher musuh. Ming hendak melakukan hal yang sama pada yang lain, namun tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arah kepalanya, memaksanya mundur. Ia menendang 2 algojo hingga melihat celah untuk menebas mereka. Saat Ming mengira ia sudah aman dan mulai menjarah mayat penjaga tersebut, sebuah anak panah mendarat di dekatnya. Menyadari panah itu tidak biasa, Ming berlari tepat sebelum panah itu meledak. Ia mendongak dan terkejut melihat 2 pendekar dari Kementerian Kehakiman telah tiba. Kedua pendekar itu terkejut Ming mengenali mereka, namun itu mempermudah tugas mereka karena Ming seharusnya tahu bahwa pertemuan ini berarti ia tidak akan selamat. Mereka membacakan tuduhan. 7 tahun lalu, ayah Ming melakukan pengkhianatan terhadap kaisar, dan sebagai hukuman, seluruh keluarganya dijatuhi hukuman mati. Namun Ming berhasil lolos dari takdirnya. Kini, mereka ada di sini untuk menyelesaikan tugas itu. Ming melemparkan batu untuk mengulur waktu, tetapi sang pemanah terus menembakinya. Saat mencoba lari, Ming dihadang oleh seorang wanita barbar yang mencengkeram pergelangan kakinya. Wanita itu hendak membantingnya, tetapi di detik terakhir, Ming menggunakan teknik khusus untuk mengubah susunan tulang kakinya dan lolos dari cengkeraman. Meski Ming nyaris tidak bisa berdiri, ia meminum ramuan kesehatan yang sempat ia curi tadi. Saat wanita barbar itu menyerjang, Ming mengaliri pedangnya dengan energi. Di luar dugaan wanita itu, Ming begitu kuat hingga bentrokan senjata mereka menghancurkan gada milik wanita tersebut. Memanfaatkan kebingungan lawan, Ming menyelinap ke belakang dan menusuk lehernya. Pemanah dari Kementerian Kehakiman murka melihat rekannya tewas. Menyadari pemanah itu menggunakan jimat dan merupakan seorang kultivator ki, Ming tahu ia tak bisa menang dengan mudah. Ia mencoba lari, namun pemanah itu mengaktifkan jurus petir dan menendang Ming sejauh 100 meter menembus hutan hingga ia terpojok di tepi air terjun. Saat pemanah itu menerjang, Ming melompat dari air terjun dan menarik musuhnya ikut jatuh bersamanya ke danau di bawah. Di dalam air, Ming berhasil melepaskan diri dari cengkeraman pemanah, memutar posisi ke belakangnya, dan menguncinya dalam pitingan leher. Pemanah itu meronta dan mencoba meraih pedangnya, namun gagal. Tak lama kemudian, ia tewas kehabisan napas dan tenggelam ke dasar danau. Sementara Ming perlahan mengapung ke permukaan. Beberapa saat kemudian, Ming terdampar di tepi danau. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang terdampar di sana. 2 orang tua menemukan seorang pria yang terluka parah bersandar di pohon. Mereka kecewa karena pria itu, tuan muda dari keluarga Bai, sekarat dengan lubang di dadanya. Orang tua yang pendek berkata, mereka tidak bisa membiarkan tuan muda mati, karena tugas mereka adalah membawanya ke sekte hantu buas untuk kebangkitan spiritual. Orang tua yang tinggi menyarankan untuk kabur, namun mereka telah menelan pil peluru jantung yang akan membunuh mereka dalam 6 bulan jika tidak melapor kembali ke keluarga Bai.
Karena frustrasi dengan nasib mereka yang di ujung tanduk, si pria tinggi menembakkan ledakan energi secara acak. Serangan itu mengenai batu tempat Ming bersembunyi. Menyadari ada saksi mata, mereka mencoba membunuh Ming. Namun, saat pria tinggi itu mencoba meninju dada Ming, Ming secara tidak sadar melindungi dirinya dengan perisai energi. Sebuah teknik yang mengejutkan kedua orang tua itu karena sangat mirip dengan teknik milik keluarga Bai. Kedua orang tua itu segera memeriksa kondisi tubuh Ming. Sesuai dugaan mereka, Ming ternyata telah menguasai teknik dasar pengendalian energi dan fondasi kekuatannya cukup kokoh. Terlebih lagi, wajahnya sangat mirip dengan tuan muda keluarga Bai yang telah tewas. Melihat peluang ini, mereka menyusun sebuah rencana. Mereka akan menyelamatkan nyawa Ming dan mengobati luka-lukanya, tetapi dengan satu syarat mutlak. Ming harus hidup menggunakan identitas baru sebagai tuan muda keluarga Bai dan mematuhi semua perintah mereka. Karena tidak memiliki pilihan lain demi bertahan hidup, Ming menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah lukanya disembuhkan, kedua pria itu membawa Ming menuju lokasi upacara kebangkitan roh. Di dalam hati, Ming bersyukur nyawanya terselamatkan, namun ia cemas jika kekuatannya yang tidak seberapa akan membongkar penyamarannya. Pria tua itu menenangkan Ming, meyakinkan bahwa sekte hantu buas tidak memiliki catatan mengenai wajah asli tuan muda keluarga Bai. Selama Ming mengikuti teknik kontrol energi yang telah mereka ajarkan, ia seharusnya bisa lolos dalam ujian kebangkitan spiritual tersebut. Bicara soal ujian, Ming masih bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Kedua pria itu menjelaskan bahwa ini adalah upacara untuk mengumpulkan energi Qi dalam jumlah besar ke dalam tubuh. Ketika Qi tersebut mencapai tahap kondensasi, seseorang bisa menjadi murid roh dan melangkah ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mereka menegaskan bahwa bisa berpartisipasi adalah kehormatan besar. Ming bertanya dengan polos, jika upacara ini begitu hebat, mengapa mereka berdua belum membangkitkan roh mereka? Dengan tatapan sedih, mereka menjawab bahwa kebangkitan roh hanya bisa dilakukan sebelum usia 20 tahun dan biaya pendaftarannya sangat mahal, mustahil bagi orang biasa seperti mereka. Selain itu, hanya 5 faksi besar yang mengetahui teknik rahasia untuk sukses, sehingga sangat berbahaya bagi orang awam. Sesampainya di gerbang lokasi ujian, kedua pria itu mencoba membujuk Ming menelan pil penenang jantung dengan dalih perlindungan. Namun, Ming bukan orang bodoh. Ia tahu itu adalah racun yang akan membunuhnya jika ia tidak menuruti perintah mereka. Orang tua itu mengakui ketidakpercayaan mereka karena status Ming sebagai buronan kekaisaran yang bisa saja kabur di tengah ujian. Tanpa pilihan lain agar tidak dilaporkan kembali sebagai buronan, Ming menelan pil itu dan melangkah masuk ke arena ujian. Di dalam, Ming melihat banyak kultivator hebat dari keluarga terpandang. Ia segera menyadari bahwa reputasi tuan muda keluarga Bai sangat buruk. Banyak rumor beredar bahwa tuan muda itu adalah sampah yang tidak berguna. Tak lama kemudian, instruktur ujian bernama Fang tiba dan meminta peserta mengikutinya. Tiba-tiba, banyak peserta mulai tercekik. Ming melompat ke langit-langit dan menyadari ada serangan dari puluhan hantu. Saat peserta meminta tolong, Fang dengan dingin menjawab bahwa ini adalah sekte hantu buas. Jadi mereka harus bisa mengatasi roh jahat sendiri. Setelah para kultivator kuat berhasil mengatasi hantu-hantu itu, mereka lanjut ke tahap berikutnya. Di perjalanan, seorang pria mendekati Ming dan menawarkan aliansi. Ming setuju namun tetap waspada. Kecurigaannya terbukti saat mereka melewati terowongan sepi. Pria itu mundur dan Ming tiba-tiba terjerat rantai energi ungu. Pria itu menjelaskan ini adalah tahap kedua, sangkar pengorbanan. Satu orang harus dikorbankan agar yang lain bisa lolos. Pria itu meremehkan keluarga Bai yang diambang kehancuran, merasa tidak akan ada konsekuensi jika membunuh tuan mudanya. Mendengar hal itu, Ming justru merasa lega karena kematian dianggap wajar dalam ujian ini. Ia melepaskan kekuatannya dan menghancurkan rantai energi tersebut. Pria itu ketakutan, menyadari Ming adalah penipu karena tuan muda keluarga Bai yang asli tidak mungkin sekuat itu. Saat pria itu hendak menyerang karena panik, ia tiba-tiba merasakan sakit luar biasa. Ming mengungkapkan bahwa ia telah meracuni pria itu sejak awal pertemuan mereka sebagai langkah antisipasi. Akibat kecerobohannya menyerang dalam kondisi lemah, pria itu justru terjerat rantai ungu pengorbanan. Energinya terkuras habis dan ia tewas seketika. Ming melanjutkan perjalanan hingga keluar dari terowongan. Fang menyambut para peserta yang tersisa, mengatakan mereka beruntung bisa sampai sejauh ini. Namun, ujian sesungguhnya baru saja dimulai di arena kebangkitan spiritual ini. Ming tertegun menyadari lebih dari separuh peserta awal telah tewas. Namun tantangan di depan tampaknya jauh lebih mematikan.
Beberapa peserta mulai menyadari bahwa banyak lingkaran energi di dalam arena sudah terisi oleh orang lain. Fang kemudian menjelaskan bahwa tempat-tempat tersebut diisi oleh anggota sekte hantu buas yang telah melatih energi spiritual mereka sejak kecil. Dari total 5 lingkaran energi yang tersedia, Fang telah memesan 3 diantaranya khusus untuk anggota sektenya sendiri. Dengan nada meremehkan, ia memberitahu peserta lainnya bahwa mereka harus memperebutkan sisa tempat yang ada. Para peserta tentu saja marah besar karena keluarga mereka telah membayar mahal agar mereka bisa mengikuti upacara kebangkitan ini. Rasanya sangat tidak adil jika Fang memonopoli sebagian besar sumber daya. Namun, Fang sama sekali tidak peduli soal keadilan. Di sini, dialah yang membuat aturan. Jika mereka tidak suka dengan cara pembagiannya, mereka dipersilakan untuk pergi. Karena tidak punya pilihan lain, para peserta terpaksa berdesakan masuk ke dalam 2 lingkaran terakhir dan bersiap untuk memulai kebangkitan spiritual. Setelah semua orang mendapatkan posisi, Ming melihat seorang gadis cantik duduk di seberangnya. Saat gadis itu menatap ke arahnya, Ming sempat terpesona. Namun ia segera teringat bahwa dirinya adalah seorang buronan yang dipaksa mengikuti upacara mematikan ini. Jadi asmara bukanlah prioritas utamanya saat ini. Gadis itu tampak terkejut karena pesona spiritualnya tidak mempan pada Ming, yang justru membuatnya mulai tertarik pada pemuda itu. Namun, tidak ada waktu untuk gangguan karena upacara segera dimulai. Setiap jalur diisi dengan cairan energi padat. Ketika formasi diaktifkan, energi spiritual yang sangat pekat menyelimuti mereka untuk diserap. Dalam hitungan detik, beberapa kultivator jatuh dan tewas karena tidak kuat menahan tekanan yang luar biasa. Ming yang masih baru dalam dunia kultivasi sempat kesulitan. Namun, berkat teknik pengendalian energi yang diajarkan padanya, kini tugasnya adalah menyerap energi sebanyak mungkin untuk membuka meridiannya. Sementara itu, para pemimpin dari 8 cabang sekte hantu buas berkumpul untuk memantau kemajuan para kandidat. Ketua sekte terkesan dengan performa tahun ini, namun ia mendengar ada perselisihan antar pemimpin cabang dalam memperebutkan murid. Ternyata, Shu dan Lin berdebat memperebutkan seorang murid. Lin bersikeras bahwa ia berhak atas murid tersebut karena dialah yang menemukan pemilik tubuh mimpi buruk Kalan. Para pemimpin cabang terkejut mengetahui ada seseorang dengan tubuh langka tersebut. Keraguan mereka sirna saat tubuh mimpi buruk itu bermanifestasi di depan mata mereka, menunjukkan 6 saluran roh. Ketua sekte pun setuju bahwa gadis itu akan menjadi aset berharga di bawah bimbingan Lin. Ketua sekte kemudian bertanya kepada Gai apakah ada murid yang ia incar. Gai menjawab bahwa ia enggan bersaing dengan pemimpin lain, jadi ia rela mengambil sisa-sisa dari para orang asing. Ketua sekte mengingatkan bahwa orang asing biasanya hanya mampu membangkitkan 3 saluran roh, jumlah yang rendah dibandingkan murid sekte. Gai menyadari hal itu, namun karena cabangnya miskin sumber daya, ia hanya meminta satu hal. Jika ada orang asing yang ternyata berbakat, pemimpin lain tidak boleh merebutnya. Tiba-tiba, Lin menunjuk ke arah Ming karena kultivasinya tampak berpotensi mencapai 9 saluran legendaris. Ketua sekte melihatnya namun segera kehilangan minat. Ia menilai Ming tidak memiliki teknik penyaluran yang benar, sehingga tubuhnya pasti akan meledak karena tidak kuat menahan energi. Nasib yang sama seperti peserta malang di belakang Ming. Tubuh Ming memang mulai kewalahan, jadi ia menyegel saluran rohnya untuk menahannya. Gai berkomentar bahwa trik itu hanya menunda kematian yang tak terelakkan. Perhatian mereka kemudian beralih ke peserta asing lain bernama Jay yang sukses membuka 9 saluran roh. Gai sangat senang karena merasa strateginya berhasil. Namun, pemimpin cabang terakhir Li Shu tiba-tiba muncul dan mengklaim Jay sebagai muridnya dengan alasan Jay adalah keponakannya dan memiliki elemen petir yang cocok dengannya. Gai kecewa murid berbakat itu diambil, namun ia tidak bisa membantah dan kembali meminta agar sisa peserta asing diserahkan padanya. Kejutan belum berakhir. Seorang peserta lain bangkit dan melampaui semua ekspektasi dengan memunculkan bukan hanya 9, melainkan 12 saluran roh, sebuah fenomena yang hampir tak pernah terdengar. Gai cepat-cepat mengklaim anak itu, namun ketua sekte yang tidak mau kalah menggunakan kekuasaannya untuk merebut peserta dengan 12 saluran roh tersebut menjadi murid pribadinya. Gai merasa sangat terpukul dan tidak berdaya melawan atasan. Dengan putus asa, Gai kembali melihat ke arena dan melihat Ming masih bertahan hidup. Ia merasa penasaran karena seharusnya Ming sudah meledak. Masalah yang dihadapi Ming adalah ia memiliki energi untuk 9 saluran, tapi inti tubuhnya tidak cukup kuat menampungnya. Alih-alih membuang energi itu, Ming melakukan hal gila. Ia menggunakan kekuatan rohnya untuk memadatkan saluran-saluran tersebut agar muat. Belum pernah ada yang melakukan ini sebelumnya. Upacara pun berakhir.
Sementara peserta lain memiliki saluran roh yang panjang dan tipis. Berkat metode uniknya, Ming kini memiliki 3 saluran roh, namun ukurannya raksasa dan jauh lebih padat daripada milik siapapun. Beberapa menit berselang, Gai turun dari podium untuk mengambil para awakener asing yang tidak diinginkan oleh para pemimpin cabang lainnya. Ia kemudian memerintahkan asistennya Shai untuk memimpin rombongan sisa tersebut menuju wilayah cabang miliknya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di depan sebuah portal energi. Namun, kejadian aneh terjadi segera setelah mereka melangkah melewati portal tersebut menuju sisi lain. Seluruh murid baru jatuh pingsan seketika, terkapar di tanah tak sadarkan diri. Hanya satu orang yang masih berdiri tegak, dan itu adalah Ming. Seorang pria tua yang duduk santai di sebuah kursi tiba-tiba angkat bicara. Ia mengaku terkesan karena Ming tidak pingsan seperti rekan-rekannya yang lain. Ming seketika waspada, berpikir bahwa ini mungkin semacam jebakan mematikan. Namun, pria tua itu meyakinkannya bahwa ia tidak dalam bahaya. Ia menjelaskan bahwa energi di dalam kuil ini begitu padat dan murni, sehingga sebagian besar pemula tidak akan mampu menahan tekanannya dan langsung kehilangan kesadaran. Pria tua itu kemudian menawarkan sesuatu. Jika Ming berada di sini untuk mencari teknik bela diri, ia menyarankan agar Ming mengambil gulungan mantra levitasi, api dasar, dan angin dasar. Ming menerima saran tersebut, namun dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa ia hanya diizinkan mengambil gulungan mantra tingkat rendah. Seolah membaca pikiran Ming, pria tua itu memperingatkan bahwa sebagian besar gulungan di sini terlalu canggih dan berbahaya bagi pemula. Ia menegaskan bahwa Ming sebaiknya tidak bertindak gegabah. Hanya mereka yang dipilih secara pribadi oleh pemimpin cabang yang memiliki izin untuk mengakses gulungan tingkat tertinggi. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan Ming selain menerimanya. Dengan nada meremehkan, pria tua itu mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Ming sendiri karena terlahir sebagai pecundang lemah yang hanya memiliki 3 saluran roh. Namun, di balik hinaan itu, sang pria tua menyadari sesuatu yang istimewa. Ming memiliki kekuatan mental yang luar biasa besar untuk seseorang dengan bakat alamiah yang begitu rendah. Karena penasaran, ia memutuskan untuk menguji Ming. Ia mengeluarkan sebuah bola kristal dan meminta Ming menyalurkan energinya ke dalam benda itu untuk mengukur kekuatannya. Namun, Ming yang memiliki insting tajam dapat merasakan bahwa pria tua ini bukanlah orang yang baik. Tidak ingin mengungkapkan seluruh kartu asnya, Ming memutuskan untuk menahan diri dan hanya menggunakan sepertiga dari kekuatan aslinya. Meski hanya sepertiga, hasilnya cukup untuk membuat pria tua itu terperanjat. Ia belum pernah melihat kekuatan mental sekuat ini pada seorang pemula. Yakin bahwa Ming akan melangkah jauh sebagai kultivator, ia menawarkan sebuah teknik kultivasi khusus. Pria tua itu menjelaskan bahwa versi asli teknik tersebut ditulis dalam bahasa kuno yang rumit. Namun versi bambu yang ia berikan adalah hasil terjemahan pribadinya. Saat Ming meminta untuk melihat versi aslinya, pria tua itu tersinggung. Ia menghardik Ming, mengatakan bahwa bocah itu tidak akan pernah bisa memahami sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun baginya untuk diterjemahkan. Ia mengklaim teknik itu bisa membawa Ming mencapai tahap penguasaan menengah tanpa hambatan. Sesuatu yang bahkan teknik rahasia faksi pun belum tentu bisa lakukan. Ming akhirnya meminta maaf dan menerima pemberian itu dengan rasa terima kasih yang dibuat-buat. Sebelum Ming pergi, pria itu memperingatkan dengan ancaman serius. Ming tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini atau ia akan menghadapi konsekuensi yang mematikan. Sementara itu, di sebuah gua dekat wilayah sekte, 2 awakener asing sedang mengadakan pertemuan rahasia. Salah satu dari mereka bertanya berapa banyak awakener asing yang berhasil selamat. Selain mereka berdua, yang tersisa hanyalah Zilei dan Tuan Muda dari keluarga Bai. Mereka merasa ada yang sangat mencurigakan tentang Tuan Muda keluarga Bai. Sosok itu dikenal luas sebagai putra tidak berguna yang dibuang oleh keluarganya, sehingga mustahil sampah seperti itu bisa selamat dari ujian kebangkitan roh yang mematikan. Mereka memutuskan untuk menguji Ming guna memastikan apakah ia benar-benar orang yang sama. Namun mereka harus sangat berhati-hati agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Identitas asli mereka adalah mata-mata dari Kementerian Kehakiman yang memiliki misi berbahaya untuk menyusup ke lingkaran dalam sekte hantu buas. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi misi mereka. Di sisi lain, Ming mengurung diri di sebuah kabin terpencil untuk melatih kemampuannya. Ia sebenarnya masih tidak mempercayai teknik kultivasi pemberian Pak Tua itu, karena pria itu tidak terlihat seperti tipe orang yang melakukan kebaikan tanpa pamrih. Namun, Ming tidak punya pilihan lain jika ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Beberapa bulan berlalu, dan tiba waktunya bagi para kultivator baru untuk kembali ke kompleks utama guna menjalani evaluasi.
Saat Ming dan yang lainnya tiba, mereka bertemu dengan Shai yang menanyakan perkembangan latihan mereka. Murid-murid lain mengakui bahwa mereka tidak membuat banyak kemajuan karena tidak ada yang membimbing, sehingga mereka harus belajar secara otodidak dengan lambat. Ketika ditanya, Ming berbohong demi tidak menarik perhatian. Padahal kenyataannya, kemajuannya jauh melampaui mereka semua. Ming melihat sekeliling dan menyadari betapa sedikitnya orang di sana. Ia bertanya kepada Shai, apakah ini semua murid dari cabang Juren? Dengan sedih, Shai membenarkan. Cabang ini adalah yang paling terabaikan dari 8 cabang yang ada. Mereka cukup beruntung, bahkan bisa diizinkan berpartisipasi dalam turnamen ini. Shai memotivasi mereka untuk memenangkan hadiah sebanyak mungkin guna mempercepat perjalanan kultivasi mereka. Mata para murid berbinar mendengar kata hadiah. Shai menyebutkan kemungkinan adanya pil penguat kultivasi yang membuat semangat mereka terbakar. Tak lama kemudian, pemimpin cabang tiba dan memberikan pidato singkat tentang pentingnya ketekunan. Namun ironisnya, tepat saat ia berbicara tentang kerja keras, sosok paling pemalas di sekte itu jatuh dari langit. Dia adalah Zhu, salah satu master di sana yang datang terlambat karena mabuk semalaman dan masih mengalami sakit kepala hebat. Setelah menenangkan diri, Zhu memperingatkan para siswa agar tidak menjadi pemalas seperti dirinya jika tidak ingin dihajar. Ia kemudian memanggil beberapa labu sakti berisi cairan yang memiliki efek setara dengan pil kultivasi tingkat tinggi. Semua orang kini sangat antusias untuk membuktikan diri. Turnamen pun dimulai. Para pemula diminta maju terlebih dahulu. 2 murid langsung di bawah pemimpin cabang, Fang dan Chang, dipilih untuk melawan 3 murid baru termasuk Ming. Meskipun dikatakan sebagai pertandingan persahabatan, Fang tampak menikmati kesempatan untuk menghajar para pecundang dengan 3 saluran roh. Saat pertarungan dimulai, Fang dengan brutal menghajar murid bertubuh gempal. Murid perempuan mencoba membantu dengan serangan bilah angin, tetapi serangan itu tidak memberikan dampak apapun pada Fang. Fang kemudian berbalik menyerang gadis itu dengan niat jahat. Ming tahu gadis itu tidak akan selamat dari hantaman tersebut. Dengan cepat, Ming menggunakan teknik levitasinya untuk mengangkat gadis itu menyingkir dari jalur serangan, menyelamatkannya tepat waktu. Para pemimpin yang menonton, termasuk Gai, terkesan dengan pemikiran cepat Ming. Gai menyayangkan bahwa seseorang dengan kecerdasan tempur seperti Ming hanya memiliki 3 saluran roh. Sementara itu, Fang merasa kesal karena Ming mengganggu serangannya. Ia pun mengincar Ming. Meskipun tingkat kultivasi Fang jauh lebih tinggi, ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun karena Ming terus menghindar dengan lincah. Ming membalas menggunakan teknik tebasan angin. Meskipun serangannya lebih kuat dari milik gadis tadi, itu masih belum cukup menandingi kekuatan mentah Fang. Fang menerobos serangan itu dan kembali menerjang. Melihat Ming mampu memberikan perlawanan, murid-murid lain memutuskan untuk bergabung. Mereka menyerang Fang dengan tebasan angin untuk mengalihkan perhatian, sementara Ming menyelinap masuk untuk mendaratkan 1 atau 2 serangan telak. Para pemimpin sekte sekali lagi dibuat kagum oleh kemampuan adaptasi Ming. Ia dengan sempurna mengeksekusi taktik pukul dan lari untuk menutupi kekurangan kekuatannya. Jika Ming dan rekannya bisa mempertahankan ritme ini, cepat atau lambat Fang akan kehabisan tenaga. Beberapa saat kemudian, murid bertubuh gempal itu jatuh berlutut karena kelelahan. Yu mengira lawannya sudah kehabisan tenaga. Namun, alih-alih menjaga jarak dan menyerang dengan bola api, Yu malah berlari masuk ke jangkauan serangan jarak dekat. Ternyata itu adalah jebakan. Setelah murid gempal itu akhirnya tumbang, Yu mengalihkan targetnya kembali kepada gadis satu tim Ming dan menamparnya hingga terpental. Kini hanya Ming yang masih berdiri. Yu menerjang ke arah Ming, tetapi sebelum serangan itu mendarat, Ming dengan tenang menunjukkan bahwa teknik yang baru saja digunakan Yu untuk mengalahkan si gempal bukanlah teknik dari sekte hantu buas. Ucapan ini mengejutkan Yu. Ia panik penyamarannya terbongkar. Memanfaatkan kelengahan itu, Ming meninju dada Yu dengan telak, lalu segera mengangkat tangan tanda menyerah. Yu yang marah menuduh Ming bermain curang dengan mengalihkan perhatiannya. Namun, Ming membalas bahwa Yu juga melakukan hal licik saat berpura-pura terluka untuk memancing si gempal. Yu meminta para pemimpin mengizinkan pertandingan ulang, tetapi para pemimpin justru memarahinya karena ceroboh. Jika ini pertarungan sungguhan, pukulan Ming tadi bisa saja fatal. Yu terpaksa patuh, namun kini ia yakin Ming bukanlah tuan muda keluarga Bai yang asli dan bertekad membongkar rahasianya. Di sisi lain, Ming juga curiga karena merasa pernah melihat gaya bela diri Yu sebelumnya, meski ia belum ingat di mana. Pemimpin Gai meminta mereka istirahat sejenak sebelum menghadapi Fang. Fang memutuskan untuk menggertak mereka dengan melakukan pemanasan menggunakan tebasan angin yang sangat kuat.
Nyali dua rekan Ming langsung ciut dan mereka memilih mundur, menyisakan Ming seorang diri untuk menghadapi Fang. Fang sangat percaya diri bisa mengalahkan Ming hanya dengan satu jari. Ia menciptakan paku es, sebuah mantra tingkat menengah yang rumit, dan meluncurkannya ke arah Ming. Ming berhasil menghindar, namun Fang mengendalikan es itu untuk berbelok mengejarnya. Para pemimpin khawatir Fang akan melukai Ming secara tidak sengaja karena mantra itu sulit dikendalikan. Tetapi Gai meyakinkan bahwa versi mantra itu hanya menyebabkan rasa sakit fisik tanpa luka fatal. Melihat paku es tidak cukup, Fang memunculkan tembok es raksasa. Ming terpaksa menyerang balik dengan senjatanya. Para pemimpin terkesan dengan kekuatan Ming, namun mereka salah paham. Mereka mengira Ming menggunakan teknik kultivasi hantu yang membatasi pertumbuhan masa depan. Padahal, Ming menggunakan teknik tulang nether yang ia dapatkan dari Pak Tua Ryu. Teknik ini sangat mirip dengan teknik hantu, menjadikannya penyamaran yang sempurna. Tahu bahwa menang akan terlalu mencurigakan, Ming sengaja membiarkan dirinya terkena serangan paku es. Ia menggunakan teknik pengecil tulang untuk menghindari cedera fatal, lalu menyerah untuk mengakhiri pertandingan. Sialnya, Yu mengenali teknik pengecil tulang tersebut, yang semakin menambah kecurigaannya terhadap identitas Ming. Turnamen berakhir. Ming diberi peringkat sebagai kultivator menengah atas. Salah satu pemimpin wanita yang menyukai Ming memanggilnya, menyembuhkan lukanya, dan memberinya 3 jimat perisai. Pertandingan final mempertemukan Master Sin melawan seorang pengguna jimat. Sin menahan serangan jimat api dengan perisai berlian, lalu menggunakan teknik pemanggilan untuk membangkitkan kerangka dari tanah. Sai menjelaskan bahwa teknik pemanggilan bersifat acak dan Sin sangat beruntung mendapatkan iblis tulang putih. Serangan lawan tidak mempan karena kerangka itu terus beregenerasi. Akhirnya Gai menghentikan pertandingan karena pengguna jimat sudah tidak mungkin menang. Setelah turnamen usai, Ming menyadari bahwa kecepatan kultivasinya tidak akan bisa mengejar murid langsung para pemimpin tanpa pengalaman tempur nyata. Meskipun mahal, ia membayar 1 batu roh, 1/5 dari gaji bulanannya, kepada penjaga untuk menggunakan simulasi latihan melawan iblis tulang. Dalam simulasi, iblis tulang menyerang dengan ganas. Ming mengaktifkan jimat perisai pemberian pemimpin wanita tadi, yang ternyata sangat efektif. Ia membalas dengan bola api, namun tidak cukup kuat. Saat kerangka itu menyerjang dari balik asap, Ming menangkis dan memukulnya dengan keras hingga hancur. Latihan ini menyadarkan Ming bahwa ia harus mempelajari teknik pemanggilan, tetapi sebelumnya ia butuh mandi. Sesampainya di rumah, Ming berendam di bak mandi. Tiba-tiba, ia menyadari seorang wanita telah berdiri di sampingnya sepanjang waktu. Ming kaget bukan main, tetapi wanita itu Miu dengan santai berkata tidak perlu malu karena ia akan segera menjadi istri Ming. Miu menjelaskan bahwa keluarganya memiliki perjanjian dengan keluarga Bai. Jika mereka berdua berhasil lolos upacara kebangkitan roh, Miu harus menikah dengannya dan menjadi pasangan kultivasinya. Ini adalah pertama kalinya Ming mendengar tentang perjodohan itu. Jadi Miu bertanya, apakah ia tidak senang dengan pengaturan tersebut? Miu sebenarnya terkejut karena Ming belum mencoba melecehkannya, mengingat reputasi tuan muda keluarga Bai yang dikenal sebagai pemuda bejat. Ming membuat alasan bahwa ia sedang fokus pada kultivasinya sehingga tidak punya waktu untuk asmara. Miu menghormati alasan itu dan bertanya jenis kultivasi apa yang sedang Ming incar. Ming menjawab bahwa ia ingin mempelajari teknik pemanggilan roh. Namun, setahu Miu, teknik itu membutuhkan jiwa yin yang dipadatkan untuk membentuk tali pemurnian. Ia bertanya apakah Ming tahu di mana membeli jiwa yin, tetapi Ming tidak tahu apa-apa. Maka, Miu menarik lengan Ming dan mengajaknya berbelanja bersama agar mereka bisa saling mengenal lebih baik. Miu membawa Ming ke pasar kultivasi terbesar di sekte mereka, Pasar Kelabu. Ming takjub karena belum pernah melihat tempat seperti itu. Namun, kepolosan Ming membuatnya langsung menjadi sasaran penipu yang mencoba menjual jimat palsu. Untungnya, Miu menyelamatkannya tepat waktu. Meski begitu, Ming masih sangat canggung menavigasi pasar itu. Ia tidak sengaja menabrak kepala babi, hutan raksasa yang tergantung di toko daging, membuat pemilik toko memarahinya. Miu bertanya apakah Ming tertarik, tetapi Ming hanya penasaran karena baru tahu orang memakan daging hewan ajaib. Pemilik toko menjelaskan bahwa daging itu bisa meningkatkan kultivasi, tetapi harus dimakan dalam jumlah yang sangat banyak, sekitar 50 kali lipat porsi normal, untuk merasakan efeknya. Miu pun melarang Ming membelinya. Penipuan di pasar itu belum berakhir. Seorang pria licik mencoba menipu Ming untuk membeli batu tak berguna. Kesabaran Miu habis. Ia mengancam akan melaporkan penipu itu ke ketua sekte.
dan mengusirnya jika tidak segera pergi. Setelah penipu itu lari, Miu memperingatkan Ming untuk berhati-hati. Miu kemudian membawa Ming ke toko Wubao, tempat yang menjamin keaslian barang meski harganya mahal. Ming bertanya tentang harga jiwa yin kelas rendah. Pemilik toko menyebutkan harganya 3 batu roh, jumlah yang terlalu mahal bagi Ming yang hanya memiliki sisa 4 batu untuk bulan ini. Permintaan diskonnya ditolak mentah-mentah. Miu menawarkan pinjaman, namun Ming menolak dengan halus. Ia membayar jiwa yin tersebut dan berterima kasih pada Miu. Sebelum berpisah, Miu memberi saran. Jika Ming ingin membuat tali pemurnian jiwa berkualitas tinggi, ia sebaiknya menangkap sendiri jiwa yin kelas tinggi di kolam jiwa sekte. Ming sudah memikirkan itu, tetapi masuk ke sana membutuhkan poin kontribusi sekte dan uangnya sudah hampir habis. Miu memberi solusi dengan mengajak Ming bergabung dalam timnya untuk misi sekte yang akan datang, di mana Ming bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Ming setuju dan mereka berjanji bertemu besok pagi. Setelah Ming pergi, Yu muncul dari balik tikungan dan meminta laporan dari Miu. Miu mengatakan tidak menemukan hal mencurigakan. Yu mengingatkan tentang kesepakatan dengan keluarga Miu agar Miu mau bekerja sama dalam penyelidikannya. Namun Miu jujur mengatakan ia tidak bisa menilai karena ini baru pertama kalinya ia bertemu langsung dengan Ming, meski mereka dijodohkan. Bagi Miu, justru Yu yang terlihat mencurigakan karena begitu obsesif menyelidiki seseorang yang tidak membuat masalah. Tetapi Yu tetap yakin ada yang salah dengan Ming dan berencana menyelidiki sendiri. Hari misi pun tiba. Ming bertemu Miu di lokasi. Misi mereka hanyalah mengumpulkan bahan, jadi Ming pikir akan mudah. Namun, Miu memperingatkan bahwa misi semacam ini tidak pernah sederhana. Itulah sebabnya ia membawa bantuan tambahan, Du, Wu, Mei, dan yang mengejutkan Ming, Yu. Miu menjelaskan bahwa Yu sendiri yang menawarkan diri. Meski tidak percaya pada Yu, Ming tidak dalam posisi untuk menolak. Rombongan pun berangkat menuju pegunungan. Tugas mereka adalah mengumpulkan buah darah yang dijaga oleh kupu-kupu hitam agresif. Miu sudah punya rencana. Ia memberikan bubuk penarik roh kepada Wu dan Mai untuk memancing kupu-kupu menjauh. Karena keduanya memiliki jimat kecepatan, mereka seharusnya aman. Sementara kupu-kupu teralihkan, sisanya akan mengumpulkan buah. Setiap orang harus mengumpulkan minimal 25 buah dan kelebihannya bisa dijual. Yu menambahkan bahwa jika Ming bertemu kupu-kupu, ia bisa membunuhnya karena kupu-kupu itu lemah secara individu, kecuali dalam kawanan besar. Rencana berjalan lancar. Wu dan Mei berhasil memancing sebagian besar kupu-kupu pergi. Tim pun menyebar untuk mengumpulkan buah. Sementara itu, di bagian lain pegunungan, seorang kultivator tingkat tinggi bernama Yi sedang terbang dengan pedangnya mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, Ming berhasil mengumpulkan cukup banyak buah berkat bantuan tali pemurnian jiwa buatannya yang sangat berguna untuk memanjat tebing. Namun, saat memindahkan sebuah batu besar, ia tidak sengaja melepaskan sekelompok kupu-kupu hitam. Ming terpaksa melawan, menebas dengan rantainya dan menghabisi mereka dengan bola api. Tepat saat ia merasa aman, tubuhnya tiba-tiba terikat oleh mantra pengikat yang dipasang Yu. Mantra ini khusus dibuat untuk melumpuhkan kultivator, membuat Ming tidak bisa menggunakan energi spiritualnya sama sekali. Yu muncul dan berkata ia hanya ingin jawaban atas beberapa pertanyaan, sambil mengancam bahwa hilangnya seorang kultivator 3 saluran roh di pegunungan tidak akan dipedulikan sekte. Pertanyaan pertamanya mengejutkan Ming. Apa hubunganmu dengan Pulau Shan? Ming mengaku tidak pernah mendengarnya. Yu mendesak, kalau begitu, bagaimana kau bisa menguasai teknik pengecil tulang yang kau pakai saat turnamen? Teknik itu hanya diajarkan di Pulau Shan. Ming menyadari bahwa penggunaan teknik pengecil tulang itu mungkin telah membongkar penyamarannya. Ia tidak bisa berkilah begitu saja, namun ia juga tidak mungkin mengungkapkan kebenaran bahwa ia pernah berada di Pulau Shan. Akhirnya, ia berdalih kepada Yu bahwa ia memang mempelajari teknik itu, namun ia mendapatkannya dari sebuah buku panduan yang ia temukan di mayat seorang buronan. Yu mulai memberondongnya dengan lebih banyak pertanyaan untuk mencari celah. Namun tiba-tiba, percakapan mereka terhenti oleh serangan seekor monster ganas, tikus kondensasi yin cair. Monster itu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan hingga Yu tahu ia tidak memiliki peluang untuk menang. Tanpa membuang waktu, Yu segera melarikan diri, tetapi sebelum itu, ia melemparkan Ming ke arah monster tikus tersebut sebagai pengalih perhatian. Yu terbang menjauh sambil tersenyum licik pada dirinya sendiri. Akhirnya, ia memiliki alasan yang sempurna dan masuk akal untuk menjelaskan kematian Ming nantinya. Kini Ming ditinggalkan sendirian menghadapi maut. Apapun yang ia coba lakukan, tikus itu terlalu cepat dan terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung.
Ming terhempas ke batu karang dan menyadari ia benar-benar akan mati jika tidak segera bertindak. Meskipun tidak memiliki rencana matang, ia menolak menyerah tanpa perlawanan. Ming memanggil senjata rohnya dengan kekuatan penuh dan menerjang ke arah tikus itu, berhasil menebas perutnya dan memotong ekornya. Namun, meski berhasil melukai monster itu, Ming juga menerima kerusakan parah sebagai balasannya. Ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat pada saat kritis itu, seorang kultivator wanita tingkat tinggi bernama Yi muncul. Melihat Ming yang kewalahan, Yi menurunkan hujan pedang petir untuk membantu. Serangan itu membuat tikus tersebut ketakutan dan lari, namun itu justru menjadi masalah karena tujuan Yi adalah membunuhnya. Yi menciptakan pusaran angin di langit untuk menyedot tikus itu kembali. Tetapi secara tidak sengaja ia juga menyeret Ming ke udara. Ming terlempar terbang namun berhasil menyeimbangkan diri dengan memanggil nimbusnya. Sial bagi Ming, hampir seketika itu juga lidah tikus itu melilit tubuhnya. Monster itu berniat memakan Ming untuk meminum darahnya demi meregenerasi luka-lukanya. Yi tidak membiarkan itu terjadi. Dengan cepat ia memotong lidah tikus tersebut hingga monster itu lari kesakitan. Yi kini harus memburunya kembali, namun ia membutuhkan umpan. Tanpa mempedulikan keselamatan Ming, ia menangkap pemuda itu dan melemparkannya ke area tempat tikus itu melarikan diri. Benturan keras membuat Ming pingsan sejenak. Saat terbangun, ia mendapati monster tikus itu sedang menatap tepat ke arahnya. Tikus itu menembakkan beberapa duri tajam. Ming segera mengeluarkan perisainya untuk bertahan. Tepat sebelum duri itu menghantam, Yi melompat masuk dan menggunakan artefaknya untuk menyerap serangan tersebut. Tikus itu kini mengalihkan perhatiannya pada Yi dan meluncurkan lebih banyak duri. Yi memasang perisai, namun ia meremehkan kekuatan serangan itu. Satu duri berhasil menembus pertahanan dan nyaris melukai wajah cantiknya. Hal ini memicu kemurkaan Yi. Ia mengunci target dan membalas dengan puluhan pedang petir. Namun, yang mengejutkan, tikus itu masih hidup meski terluka parah. Tidak ingin mengambil risiko lagi, Yi menggunakan salah satu teknik rahasianya dan menghantamkan pedang petir raksasa ke tubuh tikus itu. Tubuh monster itu hancur lebur sepenuhnya. Ming mencoba mencegah sisa-sisa jiwa tikus itu kabur, namun pergerakannya terlalu cepat. Untungnya, Yi sudah mengantisipasi hal ini. Ia memusnahkan sisa jiwa itu dengan pedangnya dan menyimpan bangkai tikus yang telah terpotong-potong ke dalam artefaknya. Setelah pertarungan usai, Ming menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan kultivator tingkat tinggi seperti Yi bagaikan bumi dan langit. Ia harus bertaruh nyawa melawan tikus itu, sementara bagi Yi, monster itu hanyalah gangguan kecil. Yi kemudian berbicara pada Ming, menghina kemampuan bertarungnya yang menyedihkan. Namun, karena Ming berguna sebagai umpan, ia memberinya hadiah. Ming diperbolehkan mengambil potongan tubuh tikus yang jatuh ke jurang jika ia mau mencarinya. Sebelum pergi, Yi bertanya teknik kultivasi apa yang digunakan Ming. Ming berbohong dengan mengatakan ia berlatih teknik roh hantu. Yi tidak percaya karena ia bisa merasakan perbedaan pada aura teknik tersebut. Ia memberitahu Ming bahwa siapapun yang mengajarkan teknik itu telah melakukan kesalahan besar karena teknik tersebut memiliki cacat fatal. Ming menjadi cemas dan meminta penjelasan, namun Yi merasa tidak perlu terlibat lebih jauh dengan urusan kultivasi orang asing. Ia mengatakan itu masalah Ming sendiri, lalu terbang pergi. Sementara itu, di kaki gunung, Yu baru saja selesai menceritakan kisah karangannya kepada tim. Ia mengatakan bahwa monster itu kemungkinan besar sudah memakan Ming, tentu saja tanpa menyebutkan bagian di mana ia sengaja menjadikan Ming tumbal agar bisa kabur. Miu terkejut ada monster sekuat itu di gunung ini, namun ia ingat merasakan hawa kehadiran yang kuat tadi. Jadi ia berasumsi seorang kultivator tingkat tinggi pasti sudah datang menanganinya. Rekan tim lainnya heran mengapa Ming tidak bisa kabur, kecuali jika ada yang sengaja menjadikannya umpan. Yu buru-buru menyela, meyakinkan mereka bahwa ia melihat tikus itu mengejar Ming saat ia lari. Miu merasa sedih memikirkan nasib Ming, namun mereka harus menyelesaikan misi. Target mereka adalah 100 buah darah, tetapi saat ini mereka baru mengumpulkan 60 buah. Miu memerintahkan semua orang untuk kembali mencari sisa buah sambil tetap membuka mata kalau Ming selamat. Pada saat yang sama, Ming sedang menelusuri jurang untuk mencari sisa-sisa tubuh tikus. Ia mulai merasa tertipu karena potongan yang ia temukan tampak tidak berharga. Namun, tiba-tiba ia melihat sepotong daging tikus yang masih bergerak di tanah. Benda itu terlihat bernilai tinggi. Namun, begitu Ming memungutnya, energi asing dari daging itu mengalir deras masuk ke kepalanya, membuatnya berteriak kesakitan. Di tempat lain, saat Yi meninggalkan pegunungan, ia dihadang oleh sesama kultivator bernama Yen.
Pria itu berpura-pura tidak mengenali Yi pada awalnya, namun Yi tahu Yen sedang mempermainkannya. Yen bertanya monster apa yang diburu Yi. Saat Yi menjawab itu adalah tikus iblis, Yen heran karena monster semacam itu biasanya tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Yi. Yi menjelaskan bahwa ini bukan tikus biasa, monster itu berada di ambang menembus tahap formasi kristal. Yen terdiam tak percaya. Jika tikus itu berhasil menerobos, ribuan nyawa pasti melayang. Sebagai bukti, Yi menunjukkan permata tikus tersebut. Sebelum Yi pergi, Yen meminta bangkai tikus itu dengan alasan ingin menelitinya untuk mengungkap rahasia di balik kekuatan tak wajar tersebut. Namun, Yen menjelaskan bahwa Yi sudah berniat menyerahkan bangkai tikus iblis itu kepada senior Cold Moon. Dan karena Cold Moon terkenal dengan kemampuan risetnya yang melampaui kemampuan Yen, Yen tidak bisa membantah keputusan tersebut. Sementara kejadian itu berlangsung di langit, Ming telah dilanda kepanikan selama beberapa jam. Ia sangat yakin merasakan energi gelap masuk ke dalam tubuhnya. Tetapi meskipun sudah memeriksa dirinya sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 5 kali, ia tidak menemukan jejak apapun. Ia tahu energi gelap yang tidak dikenal bukanlah pertanda baik, namun ada kemungkinan ia hanya berhalusinasi. Ming sempat berpikir untuk kembali ke sekte dan memeriksakan diri. Tetapi itu berarti Yu akan tahu bahwa ia masih hidup. Setelah insiden pengorbanan tadi, mustahil Yu akan membiarkannya hidup tenang. Ming sempat mempertimbangkan untuk memalsukan kematiannya agar tidak diselidiki lagi. Namun, jika ia melakukan itu, ia akan kehilangan dukungan faksi. Tanpa dukungan tersebut, kultivasinya tidak akan berkembang efektif. Selain itu, Yi sempat menyebutkan bahwa teknik kultivasinya memiliki cacat fatal, dan satu-satunya orang yang mungkin tahu tentang cacat itu adalah Ryu. Jadi Ming tidak punya pilihan selain kembali ke sekte untuk melanjutkan pelatihannya dan mencari jawaban. Ia terbang menggunakan nimbusnya untuk bergabung kembali dengan timnya. Di saat yang sama, tim Ming mulai khawatir karena mereka menghabiskan sepanjang sore mencari buah darah tambahan, namun masih kekurangan 19 buah. Medan pegunungan telah berubah drastis akibat teknik tingkat tinggi yang digunakan Yi untuk mengalahkan tikus iblis, sehingga sebagian besar buah tertimbun reruntuhan. Tanpa Ming, mustahil mereka bisa memenuhi kuota sebelum tenggat waktu. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang mendekat. Semua orang terkejut, terutama Yu saat melihat Ming terbang mendarat dengan selamat. Anggota kelompok bertanya apa yang terjadi. Ming bercerita bahwa ia dipojokkan oleh monster kuat dan nyaris tewas, tetapi untungnya diselamatkan oleh seorang kultivator tingkat tinggi tepat pada waktunya. Miu bertanya mengapa ia menghilang begitu lama jika sudah diselamatkan. Ming beralasan bahwa ia terkena dampak serangan senior Yi sehingga pingsan cukup lama. Namun, kabar baiknya adalah ia masih memiliki semua buah darah yang dikumpulkannya. Dengan tambahan 24 buah milik Ming, kuota mereka terpenuhi. Misi hari itu sukses. Saat bersiap kembali ke sekte, Du menawarkan tumpangan kepada Ming yang masih perlu memulihkan diri. Yu hendak pergi juga, tetapi Miu menahannya sejenak. Ia mengingatkan Yu bahwa keluarganya hanya setuju untuk memantau sekte hantu buas, bukan membunuh orang. Miu tahu Yu mencoba membunuh Ming di gunung, tetapi Yu berkilah bahwa Ming adalah ancaman bagi misi pengadilan kekaisaran. Miu membalas bahwa jika Ming benar-benar bersekongkol melawan kekaisaran, ia tidak mungkin kembali ke sekte. Lebih aman baginya membiarkan Yu mengira dia sudah mati. Miu memperingatkan dengan tegas, jika Yu mencoba menyerang Ming lagi dengan alasan bodoh, ia akan berhadapan langsung dengan Miu. Hari itu, Ming menerima bagian hadiah misinya dari Du. Sebelum pergi, Du berkata bahwa kekuatan adalah segalanya di dunia kultivasi, begitu pula dalam memilih pasangan. Ia menyarankan Ming untuk mengevaluasi kembali pertunangannya dengan Miu. Tak lama kemudian, Miu muncul. Ming bertanya apakah pertunangan mereka hanya sandiwara, tetapi Miu mengajaknya ke gunung terdekat untuk bicara empat mata. Di tempat sepi, Miu mengungkapkan bahwa ia tahu Ming bukanlah Ming yang asli sejak hari pertama mereka bertemu. Miu terkejut Ming mengira ia tidak akan menyadari perbedaan sifat tunangannya. Namun, karena Ming jauh lebih dewasa daripada Ming yang manja, Miu tidak keberatan dengan pergantian ini. Ming bertanya mengapa Miu tidak melaporkannya kepada Yu. Miu menjelaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk itu. Pertunangannya dengan keluarga Bai didasari janji pemberian teknik kultivasi rahasia agar ia bisa menjadi master roh. Dengan hilangnya Ming asli, kesepakatan itu terancam batal, kecuali Ming membantunya. Ming mengaku tidak tahu rahasia keluarga Bai, tetapi Miu yakin dengan peran Ming sebagai putra keluarga tersebut, ia pasti memiliki akses informasi yang berguna. Selama Ming membantunya, Miu berjanji akan menjaga rahasia Ming.
Selama beberapa hari berikutnya, Ming fokus berkultivasi menggunakan pil pemulihan yang ia dapatkan dari kompetisi kecil. Ketika pil itu hampir habis, ia mencoba sesuatu yang lain. Ia teringat potongan tulang tikus iblis yang ia simpan. Karena tikus itu mampu menembus perisai Yi, tulang itu pasti bisa menjadi senjata yang bagus. Ia juga menemukan daging tikus dan teringat bahwa daging monster bisa membantu kultivasi. Ming memanggang daging itu dengan api di tangannya. Saat memakannya, ia merasakan lonjakan energi spiritual yang luar biasa. Efeknya begitu kuat hingga dalam sehari ia berhasil menembus separuh tahap kedua teknik tulang gelap. Jika ia menghabiskan sisa dagingnya, ia mungkin bisa mencapai tahap ketiga. Namun, Ming menahan diri. Ia teringat peringatan Yi tentang cacat fatal teknik tersebut. Ia harus mencari tahu apa cacatnya sebelum melangkah lebih jauh. Bertanya langsung pada Ryu pasti tidak akan menghasilkan jawaban jujur. Jadi Ming memutuskan untuk menyusup. Saat ini, Ryu sedang berada di perpustakaan bertemu dengan ketua sekte yang menanyakan kemajuan kultivasinya. Memanfaatkan kelengahan Ryu, Ming menjebol dinding luar untuk masuk ke ruang rahasia perpustakaan. Di dalam, ketua sekte memperingatkan Ryu bahwa jika ia tidak segera maju ke tahap berikutnya, ia akan mati dalam 10 tahun. Ryu sadar akan nasibnya, namun ia belum melakukan cukup tes untuk menyempurnakan kultivasi tulang gelap. Sementara itu, Ming berhadapan dengan prajurit kerangka di lorong rahasia. Untungnya mereka buta, jadi selama Ming diam, ia aman. Di ruang rahasia, Ming menemukan buku catatan Ryu. Ia terkejut mengetahui bahwa 3 tahap pertama teknik itu aman. Tetapi Ryu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di tahap keempat. Ryu sengaja menyebarkan teknik ini kepada murid-murid yang tidak curiga, menjadikan mereka kelinci percobaan yang rela mati demi ambisi pribadinya. Ming murka menyadari ia hanyalah salah satu korban eksperimen tersebut. Detak jantung Ming yang meningkat karena shock membuat para kerangka menyadari keberadaannya. Mereka menyerang dengan ganas. Kerangka-kerangka ini bukan lawan sembarangan. Mereka bisa bertarung dengan terampil, dan Ming nyaris pingsan dihajar. Satu-satunya keuntungan Ming adalah kecerdasan mereka yang rendah. Untuk melarikan diri ke terowongan, ia butuh pengalihan. Ming menggunakan tali jiwanya untuk mengendalikan salah satu kerangka dan membuatnya menyerang kerangka lainnya, menciptakan kekacauan yang memberinya celah untuk kabur. Namun, dalam pelariannya, ia secara tidak sengaja memicu kewaspadaan 2 penjaga kerangka lainnya, sehingga pengejaran pun berlanjut. Saat ia berlari sekuat tenaga, energi gelap misterius yang sebelumnya merasukinya mulai berulah, membuat pergerakan Ming menjadi sangat berat dan lambat. Ia mencoba menyegel energi itu, tetapi sia-sia. Salah satu kerangka berhasil menyusul dan bersiap melubangi tubuhnya dengan pukulan mematikan. Tepat pada detik-detik kritis itu, energi dalam tubuh Ming bereaksi aneh. Dalam sekejap mata, ia mendapati dirinya berpindah tempat ke sebuah ruang hampa yang diselimuti kabut hitam pekat. Ming terperangah, ia yakin baru saja berada di ruang rahasia perpustakaan. Mencoba mencari jalan keluar, ia berjalan namun terhalang oleh dinding tak kasat mata. Ia mencoba terbang ke langit, namun penghalang itu ternyata mengurungnya dari segala arah. Seberapa keras pun Ming mencoba, ia tidak bisa menembusnya. Menyadari ia akan terjebak di sana untuk sementara waktu, Ming memutuskan memanfaatkannya untuk melatih mantra. Ia mengeluarkan jam pasir dan mulai berlatih. Di ruang misterius ini, efisiensi mantra tidak bergantung pada kekuatan spiritual, melainkan pada seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk memurnikan teknik. Anehnya, Ming tidak pernah merasa lapar atau lelah. Hal ini memungkinkannya berlatih tanpa henti selama 60 hari berturut-turut. Mantra-mantranya menjadi sangat kuat, namun tetap belum cukup untuk menghancurkan penjara dimensi ini. Saat Ming mulai putus asa apakah ia akan terjebak selamanya, tepat setelah hari ke-60 berakhir, ia tiba-tiba diteleportasi kembali ke tubuh aslinya. Ia terkejut mendapati dirinya berada di posisi yang persis sama saat ia hendak dipukul oleh kerangka, seolah waktu di dunia nyata telah berhenti selama ia pergi. Berkat latihan kerasnya di dimensi lain, mantra Ming kini jauh lebih kuat. Dengan mudah, ia menghancurkan kerangka-kerangka itu dan meloloskan diri. Tak lama kemudian, Ryu dan Master tiba di lokasi kejadian. Ryu syok melihat kerangka ciptaannya hancur berkeping-keping dengan mudah. Ia yakin ini perbuatan seorang guru roh, karena murid biasa tidak mungkin sekuat ini. Sang Master menegur Ryu, mengatakan bahwa penelitiannya telah menarik perhatian yang tidak diinginkan. Mulai saat ini, ia melarang Ryu mengajarkan teknik tulang gelap kepada siapapun. Mengenai murid-murid yang sudah terlanjur ditipu Ryu untuk mempelajarinya, sang Master tidak peduli. Itu bukan lagi urusan mereka. Hari itu juga, Ming mengunjungi Master Bing untuk meminta bantuan mengeluarkan energi gelap dari tubuhnya. Namun, Bing mengusirnya karena mengira Ming sedang mempermainkannya.
Saat terlempar keluar, Ming menabrak Jialan. Ia nyaris terhipnotis oleh mata menggoda wanita itu, namun Ming segera ingat untuk tetap fokus dan memalingkan wajah. Jialan terkesan karena Ming mampu menahan pesonanya. Ming menjelaskan tujuannya datang menemui Master Bing untuk menghilangkan energi jahat. Namun, saat diperiksa, Bing tidak menemukan setitik pun energi jahat. Malahan, energi spiritual Ming jauh lebih padat dari orang rata-rata. Bing menuduh Ming berbohong hanya untuk mencari alasan bertemu Jialan. Meski Ming menyangkal, Bing tetap memintanya membayar biaya konsultasi dan pergi. Ming kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Bahkan Master Bing tidak bisa melacak energi gelap itu, jadi ia memutuskan untuk tidak memikirkannya dulu. Sisi baiknya, Ming berhasil mencuri obat pemulihan roh berkualitas tinggi dari gua rahasia Ryu. Berdasarkan catatan yang dicuri Ming, 3 tahap pertama, teknik tulang gelap aman. Namun tahap keempat adalah penyebab kematian banyak orang. Jadi, ia harus berhati-hati. Ming mulai bermeditasi menggunakan obat curiannya. 2 bulan berlalu dan ia sangat senang karena energinya kini lebih tinggi dari sebelumnya. Ia memutuskan keluar untuk latihan fisik, namun di jalan ia dihadang sekelompok pria. 3 orang bandit mengincarnya. Saat mereka mencoba menyergap dari belakang, seorang pria bertubuh besar meluncurkan serangan energi. Ming menghindar dengan santai. Para bandit mengancam agar Ming menyerahkan barang berharganya. Setelah menganalisis situasi, Ming sadar mereka hanyalah bandit lemah. Ia memukul perut salah satu bandit begitu keras hingga orang itu akan muntah darah selama berhari-hari. Saat pria besar itu menyerang, Ming memukulnya hingga pingsan seketika. Bandit terakhir mencoba membekukan kaki Ming dengan sihir es. Meski kakinya tertahan, tangan Ming masih bebas. Ia meluncurkan bola api dan menarik bandit yang mencoba kabur itu dengan rantai jiwanya, lalu memukulnya hingga pingsan. Ming kemudian menjarah harta benda mereka sebagai hukuman atas kelancangan mereka. Saat hendak pergi, Ming melihat Miu terbang menghampirinya. Miu berkata ia datang karena mendengar Ming dalam masalah, namun tampaknya Ming bisa mengatasinya sendiri. Ming bertanya bagaimana Miu tahu keberadaannya. Miu mengakui bahwa ia telah mengawasi Ming selama ini. Ia juga memperingatkan bahwa Yu sedang menyelidiki keluarga Bai dan mulai curiga bahwa Ming adalah penipu. Ming meyakinkan Miu bahwa tidak ada bukti. Namun Miu mengingatkan bahwa Yu cukup bodoh dan impulsif untuk melakukan hal gila meski tanpa bukti. Menyadari bahaya itu, Ming segera pulang dan kembali berkultivasi dengan target mencapai tingkat murid roh tingkat menengah agar bisa membela diri. Setelah beberapa bulan berkultivasi intensif, Ming akhirnya berhasil menembus tingkat menengah. Kebangkitan kekuatannya mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pegunungan hingga mencapai ruangan para pemimpin cabang. Mereka terkejut menyadari ada murid baru yang memiliki bakat sebesar itu, yang memberi mereka harapan untuk memenangkan turnamen antar cabang. Kini Ming resmi menjadi murid roh tingkat menengah dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Tepat pada waktunya, karena Yu mulai berulah. Sebuah batu raksasa yang terbakar api tiba-tiba melayang ke arah rumah Ming. Ming melompat ke udara, menangkap batu itu dan menuntut penjelasan. Yu berpura-pura polos, mengatakan ia hanya ingin mengetuk pintu dengan batu seberat 10 ton. Yu menatap tajam dan berkata ia tahu Ming bukan bagian dari keluarga Bai. Ming tetap tenang dan menantang Yu untuk memberikan bukti. Karena tidak punya bukti, Yu yang yakin Ming adalah anak buronan berencana memaksanya mengaku dengan kekerasan. Ia mencoba menghantamkan batu itu ke kepala Ming. Namun, dengan tenang, Ming menahan serangan itu dan menggunakan mantra angin untuk membelah batu raksasa tersebut menjadi 2 bagian. Yu Sangat terkejut karena tidak menyangka Ming menjadi sekuat ini dalam waktu yang begitu singkat. Kepanikan mulai merasukinya karena jika Ming dibiarkan terus berkembang, cepat atau lambat, ia akan menjadi terlalu kuat untuk ditundukkan. Maka saat Ming hendak pergi, Yu memutuskan untuk menghabisinya saat itu juga. Ia terbang ke udara dan melancarkan serangan. Ming tak percaya Yu nekat menyerangnya di dalam wilayah sekte, melanggar aturan dengan terang-terangan. Namun, Yu jelas tidak peduli dengan konsekuensinya. Meski Ming telah bertambah kuat, menghadapi Yu sendirian masih merupakan tantangan yang mempertaruhkan nyawa. Beruntung bagi Ming, seorang senior wanita kebetulan lewat dan melihat pertarungan tersebut. Kecewa melihat sesama murid sekte saling serang, ia segera melerai dan menuntut penjelasan. Ming dengan cerdik mengatakan bahwa mereka hanya sedang melakukan latih tanding persahabatan, jadi tidak perlu khawatir. Senior itu tentu saja tidak percaya begitu saja. Namun karena Ming tidak mengajukan keluhan resmi, ia tidak punya alasan untuk memperpanjang masalah. Ia kemudian memberitahu bahwa mereka berdua dipanggil oleh para pemimpin cabang. Ming segera menuju aula utama, diikuti oleh Yu yang terpaksa menahan diri. Sesampainya di aula, Fang sudah menunggu.
Para pemimpin cabang memberitahu bahwa mereka bertiga terpilih mewakili cabang untuk berpartisipasi dalam turnamen melawan cabang 9 celah. Zhu menjelaskan bahwa turnamen ini akan diadakan di Pulau Naga Tertunduk, di mana kedua belah pihak mengirimkan 3 murid baru untuk memperebutkan buah roh. Setiap pemenang akan mendapatkan 10 buah roh yang mengandung esensi giok, bahan utama untuk membuat cairan roh yang dapat meningkatkan kultivasi secara drastis. Hadiah menggiurkan itu cukup membuat mereka semua setuju. Gai kemudian memerintahkan Zhu dan Jian untuk mendampingi ketiga murid tersebut ke pulau. Setibanya di sana, Ming dan timnya diperkenalkan kepada Dazi, master dari cabang 9 celah beserta murid-muridnya. Zhu menyadari hanya ada 2 murid yang hadir dan menanyakannya. Dazi kemudian berteriak memanggil Jin yang sedang bermain-main. Jin akhirnya turun dan Dazi meminta maaf atas perilaku muridnya yang tumbuh sendirian di hutan sehingga belum mengenal tata krama. Setelah semua berkumpul, ketiga master menggunakan energi mereka untuk membuka segel pintu masuk. Di dalamnya terdapat sebuah gunung berapi dengan 3 pohon roh yang ditanam membentuk segitiga. Masing-masing pohon memiliki 10 buah dan disegel dengan sihir khusus, membuat medan di sekitarnya berbeda-beda. Para tetua akan tetap di luar untuk menjaga kestabilan gunung berapi, sementara para murid bertarung di arena roh. Setelah peraturan dijelaskan, mereka dipasangkan dan diteleportasi ke arena. Turnamen resmi dimulai. Ketiga pesaing dari 9 celah langsung mengerahkan boneka ular mereka. Lawan Ming menyerang lebih dulu. Saat ular itu menerjang, Ming dengan sigap mengikatnya menggunakan rantai roh, lalu menghantam semua persendian ular itu hingga lumpuh. Sementara itu, Fang dengan mudah meraih kemenangan setelah menghancurkan batu sihir pada boneka ular. Namun, nasib Yu tidak seberuntung itu. Ia mencoba menyerang pengendali boneka secara langsung dengan bola api. Namun, gadis itu Pei dengan santai menangkisnya menggunakan jimat penolak api tingkat tinggi. Zhu terkejut melihat seorang murid memiliki jimat semahal itu dalam jumlah banyak. Zhu menuduh Dazi curang, tetapi Dazi menjelaskan bahwa Pei mendapatkan jimat-jimat itu dari kakeknya, guru besar Yingzhou. Dengan dukungan kekayaan kakeknya, Yu sama sekali tidak memiliki peluang menang melawan Pei. Tim 9 celah ternyata menyimpan kejutan lain. Meskipun boneka ular mereka dihancurkan, lawan Ming ternyata adalah seorang kultivator tubuh, yang berarti ia tidak bergantung pada boneka untuk bertarung. Ini mengejutkan Yu, karena kultivasi tubuh sangat sulit dikuasai, tetapi membuat penggunanya hampir tak terkalahkan melawan musuh setingkat. Dazi yakin timnya akan menyapu bersih kemenangan. Namun, Zhu mengingatkan bahwa Fang bukanlah lawan yang mudah. Dazi mengamati Fang lebih dekat dan terkejut melihat Fang menggunakan teknik kayu layu. Mengakui kekuatan Fang, Dazi memberi izin kepada Jin untuk menggunakan senjata rahasia. Jin memanggil boneka belalang sembah raksasa. Zhu protes karena itu terlihat seperti kecurangan. Namun Dazi bersikeras bahwa boneka itu hanyalah ciptaan tingkat 2 yang sangat canggih, sehingga sah digunakan. Fang berusaha melawan sekuat tenaga, bahkan menggunakan teknik pamungkasnya. Namun Jin dengan mudah mematahkannya menggunakan boneka belalang tersebut. Fang kehabisan energi dan tak berdaya. Melihat Jin memerintahkan bonekanya untuk membunuh, Zhu terpaksa menyerah demi menyelamatkan nyawa Fang. Hal yang sama terjadi pada Yu saat melawan Pei. Zhu menyerah atas namanya, memberikan kemenangan kepada gadis itu. Dazi mulai mengejek bahwa kelompok Zhu akan pulang dengan tangan kosong. Namun Zhu mengingatkan bahwa pertarungan Ming belum berakhir. Ming bertahan melawan kultivator tubuh dengan menjaga jarak menggunakan mantra api. Akhirnya, Ming berhenti menembak, membuat lawannya mengira ia kehabisan energi. Si kultivator tubuh menerjang untuk menghabisi Ming, tetapi itu hanyalah jebakan. Ming masih memiliki banyak energi cadangan. Ia menembakkan 3 bola api berturut-turut. 2 bola pertama menghancurkan pedang lawan, dan bola ketiga mengarah tepat ke tubuhnya yang tak terlindungi. Dazi terpaksa menyerah demi menyelamatkan nyawa muridnya. Setelah kemenangannya dikonfirmasi, Ming membelokkan bola api terakhir ke pegunungan di belakang lawannya. Zhu sangat gembira, tetapi Dazi tidak terima dan menuntut pertandingan ulang. Zhu awalnya menolak karena sudah puas dengan 1 kemenangan. Namun Dazi menawarkan taruhan tambahan berupa 100 besi murni. Jiwa judi Zhu bergejolak dan ia tidak bisa menolaknya. Untuk membujuk Ming agar mau bertaruh nyawa lagi, Zhu menjanjikan 2 cairan roh tambahan. Ming setuju, tetapi dengan syarat tambahan 2 batang dupa penenang. Pertandingan ulang Ming melawan Jin pun ditetapkan. Sebelum Ming masuk arena, Jian diam-diam memberinya sebuah jimat dan berpesan untuk menggunakannya jika situasi menjadi terlalu berbahaya, karena Jin bukan lawan sembarangan. Pertarungan dimulai. Jin memanggil bonekanya dan menembakkan petir ke arah Ming. Saat Ming teralihkan, Jin mengirim boneka belalangnya untuk menyerang. Namun, kecepatan Ming terlalu tinggi untuk diatasi hanya dengan 1 boneka.
Jin memutuskan untuk memanfaatkan keunggulan jumlah dengan mengirim seluruh pasukan belalang sembah untuk mengepung Ming. Ming merespons dengan tebasan angin yang menghancurkan kloning-kloning tersebut. Begitu ia menemukan belalang yang asli, Ming mencoba mengendalikannya menggunakan rantai jiwa. Jin menarik bonekanya kembali, tetapi Ming mengirim tebasan angin susulan. Meskipun Jin menangkis tebasan pertama, Ming meluncurkan 2 tebasan lagi yang ia pantulkan kembali ke arah Jin. Jin berlindung di balik boneka kura-kura, namun serangan itu terlalu cepat sehingga ia tetap menerima kerusakan yang cukup parah. Dazi kagum dengan penguasaan mantra Ming dan bahkan mempertimbangkan untuk merekrutnya ke cabangnya. Namun Zhu langsung menolak gagasan itu mentah-mentah. Di arena, murid-murid 9 celah lainnya hendak memeriksa kondisi Jin, tetapi Jin menolak bantuan. Ia melepaskan jubahnya dan mengaktifkan baju zirah tersembunyi yang memberinya sepasang sayap mekanik, meningkatkan mobilitasnya agar bisa menandingi kecepatan Ming. Zhu marah karena mengenali zirah kura-kura tersebut sebagai artefak legendaris yang sangat kuat. Ia merasa tidak adil jika Dazi memberikannya kepada Jin. Dazi menenangkan Zhu dan menjelaskan bahwa zirah kura-kura yang asli masih ia simpan. Yang dipakai Jin adalah replika buatan Jin sendiri. Jian mengakui kehebatan Jin dalam menguasai kerajinan mekanik dalam waktu 2 tahun. Sementara Dazi menambahkan bahwa intuisi mekanik Jin jauh melampaui dirinya saat seusia itu. Keunggulan kecepatan Ming kini hilang, dan ia berjuang keras untuk bertahan. Jin memerintahkan kura-kuranya menembakkan jaring laba-laba. Ming mencoba memotongnya, tetapi jaring itu telah diperkuat. Ming terpaksa menghindar, namun selain jaring yang hampir tak hancur, ia juga harus menghadapi serangan belalang sembah. Tidak bisa lagi menahan diri. Ming mengungkapkan teknik bentuk ketiga miliknya, mendorong belalang itu mundur dengan gelombang sonik. Zhu terkejut Ming menyembunyikan kekuatan sebesar ini, sementara Dazi terkesan namun ragu Ming bisa bertahan lama karena teknik itu sangat menguras energi. Di medan pertempuran, Ming menebas langit-langit gua, menciptakan awan debu untuk bersembunyi. Saat Jin mencoba menangkapnya, Ming menggunakan teknik levitasi untuk melempar puing-puing ke wajah Jin. Semua orang terkejut melihat Ming menguasai teknik levitasi, terutama Yu, yang merasa teorinya tentang identitas Ming semakin terkonfirmasi. Memanfaatkan kelengahan Jin, Ming menembakkan bola api. Boneka kura-kura Jin menahannya sebelum bertransformasi menjadi meriam laser yang membidik tepat ke arah Ming. Jan mendesak Ming menggunakan jimat pelindung, tetapi itu berarti diskualifikasi. Sebagai gantinya, Ming meledakkan tanah di bawahnya, menggunakan gaya dorong ledakan untuk melontarkan dirinya ke belakang Jin. Jin bingung bagaimana Ming bisa berbelok di udara, tidak menyadari bahwa sebelum melompat, Ming telah mengikatkan rantai jiwa ke pergelangan kaki Jin sebagai poros putaran. Ming keluar sebagai pemenang. Zhu dengan gembira memamerkan kemenangan itu di depan Dazi. Dazi, meski kecewa, mengakui strategi brilian Ming dan menepati janjinya. Ming berhak atas semua buah roh. Sementara Ming mengumpulkan hadiahnya, Jian bertanya mengapa Dazi begitu terobsesi mendapatkan semua buah itu. Karena sudah kalah, Dazi membocorkan rahasianya. Pasar klan laut akan segera dibuka kembali setelah 100 tahun, dan buah roh adalah salah satu barang yang paling dicari di sana. Zhu sangat antusias membayangkan harta karun yang tersedia, namun Jian curiga pembukaan pasar itu adalah bagian dari skema yang lebih besar. Diskusi mereka terpotong oleh teriakan minta tolong para murid. Setelah semua buah dipetik, pohon-pohon roh tiba-tiba terbakar dan penghalang sihir mulai runtuh. Jian meminta Zhu dan Dazi membuka lingkaran teleportasi, namun gagal karena formasi pohon roh telah rusak. Dazi menyadari bahaya besar sedang terjadi dan memperingatkan semua murid untuk terbang ke atas secepat mungkin. Seekor naga merah raksasa muncul dari dalam magma. Jian terkejut karena naga ini seharusnya sudah dikalahkan saat penciptaan pulau. Dazi menjelaskan bahwa guru besar Fujio saat itu terluka parah dan hanya mampu menyegel naga tersebut. Dengan hancurnya pohon roh, segel itu terlepas. Lebih buruk lagi, naga itu telah mencapai tahap formasi kristal. Para master memutuskan untuk melawan naga itu, sementara para murid melarikan diri. Jian menggunakan payungnya untuk meningkatkan kekuatan Zhu dan Dazi. Serangan mereka menarik perhatian naga, tetapi sisik kerasnya mementahkan semua mantra Dazi. Saat naga itu mencoba terbang, Zhu mengikatnya dengan energi sementara Dazi mencoba menyegelnya dalam formasi merah. Rencana itu hampir berhasil, namun di detik terakhir, naga itu membentuk pedang di mulutnya, menyerap energi, dan menembakkan ledakan pedang yang sangat kuat. Zirah kura-kura Dazi bahkan tidak cukup untuk menahan kerusakan itu. Naga itu kemudian mengincar para murid. Jan berteriak agar mereka lari. Fang menggunakan sihir angin untuk melesat pergi. Yu melubangi dinding untuk kabur, dan Ming terbang dengan awannya. Jin mengorbankan boneka-bonekanya untuk melindungi murid lain dari ledakan pedang.
Namun, satu ledakan terakhir mengunci mereka, dan Jin kehabisan boneka. Wu melakukan tindakan heroik. Ia melempar Jin dan Fei ke dalam gua untuk menyelamatkan mereka, lalu berdiri menghadang ledakan itu, mengorbankan dirinya sendiri. Sementara itu, Ming juga dikunci oleh beberapa ledakan pedang. Untungnya, Jian melangkah masuk dan melindunginya dengan penghalang sihir, memberikan Ming cukup waktu untuk berlindung ke dalam gua dengan aman. Jian merasa lega karena berhasil menyelamatkan Ming, namun karena telah menghabiskan terlalu banyak energi, Zhu memintanya menunggu di luar. Setelah Jian pergi, Zhu memberitahu Daji bahwa naga itu telah melahap Wu, sehingga melawannya sekarang hanya akan sia-sia. Darah Wu telah membuat naga itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyegelnya kembali ke dalam gunung berapi. Sementara itu, Ming sedang menelusuri gua gunung berapi ketika tiba-tiba ia disergap oleh Yu. Yu mengejek Ming karena jatuh ke dalam perangkap yang sama untuk kedua kalinya. Karena tidak ada orang lain di sekitar yang bisa menghentikannya, Yu mulai memukuli Ming tanpa ampun hingga wajah Ming hancur berlumuran darah. Yu jelas menikmati setiap detiknya. Ming ambruk ke lantai. Yu menginjak kepalanya dan menuntut agar Ming memberitahukan lokasi harta karun yang dicuri oleh ayahnya. Awalnya Yu ragu, namun setelah melihat Ming menggunakan teknik levitasi dengan sempurna, ia kini yakin bahwa pemuda ini adalah Liu Ming, putra sang penjahat. Yu masih ingat hari ketika seluruh keluarga Ming dibantai, serta ekspresi menyedihkan di wajah ayah Ming saat dipenggal. Satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak menghabisi garis keturunan itu dengan tangannya sendiri. Mendengar semua itu, kemarahan Ming meledak. Energi gelap di tubuhnya mengambil alih kendali. Sedetik kemudian, Ming menghancurkan pengekangnya. Yu terkejut Ming bisa lolos, namun tetap percaya diri bisa membunuhnya. Ia mengumpulkan energi dan menerjang Ming. Namun, pukulan Ming langsung meruntuhkan rasa percaya diri Yu. Jelas sekali Ming sudah berhenti menahan diri. Yu mencoba menyerang lagi, tetapi Ming kini jauh lebih kuat. Setelah beberapa kali baku hantam, lengan kanan Yu patah. Yu mencoba menjaga jarak dengan tendangan energi, tetapi Ming melompatinya dan menembakkan bola api ke punggungnya. Ming kemudian mencengkeram leher Yu dan menebasnya ratusan kali dengan bilah angin, hingga Yu bersimbah darah dan tak bisa bergerak. Sadar ia tidak bisa menang dan Ming berniat membunuhnya, Yu dengan gugup berkata, "Tenang bro, itu cuman prank," dan memohon ampun. Ia bahkan berjanji tidak akan mengganggu Ming lagi jika dilepaskan. Namun, setelah semua yang terjadi, tidak ada belas kasihan di hati Ming. Sebagai usaha terakhir, Yu melompat untuk menyerang, namun Ming menghindar dengan mudah. Sebelum Yu sempat bereaksi, Ming membakarnya hidup-hidup hingga tewas dalam hitungan detik. Setelah pertarungan usai, Ming kembali sadar dan merasa sangat kelelahan. Namun gua mulai runtuh. Ia harus segera keluar sebelum terkubur hidup-hidup. Situasi tampak suram saat magma mulai mendekat. Tetapi Jian datang menyelamatkan dan menyuruh Ming meraih tangannya. Mereka berhasil keluar tepat saat langit-langit gua runtuh. Jian sangat bersyukur ia memberikan jimat pelacak pada Ming, yang menjadi satu-satunya alasan ia bisa menemukannya tepat waktu. Jian bertanya tentang keberadaan Yu. Ming mengaku tidak yakin. Ia tidak sepenuhnya sadar saat menghajar Yu, sehingga ingatannya kabur dan sakit kepalanya semakin parah saat mencoba mengingat. Jian melihat Ming kesakitan dan tidak ingin memaksanya. Ia segera membawa Ming menemui Zhu. Mereka tidak punya waktu lagi. Jika tidak segera pergi, naga itu akan melihat mereka dan mereka semua akan mati. Kelompok itu berhasil meloloskan diri dengan selamat. Beberapa hari kemudian, Ming dipanggil ke kediaman Master Gai. Di luar, ia bertemu Shai yang senang melihat Ming sudah pulih. Ming menjelaskan bahwa berkat perawatan darurat dari Shai dan istirahat beberapa hari, ia sudah kembali bugar. Ming bertanya mengapa Master Gai memanggilnya. Shai menenangkan Ming, mengatakan bahwa Gai mungkin ingin memberi selamat atas performa gemilangnya di turnamen. Bahkan Shai menduga Gai mungkin mempertimbangkan Ming sebagai murid pribadinya menggantikan Yu. Saat mereka masuk, Gai memuji Ming atas kontribusinya dalam kemenangan turnamen. Ia menyerahkan 3 botol eliksir pembersih sumsum tulang yang dijanjikan. Gai biasanya tidak akan memberikan barang seberharga ini kepada murid seperti Ming, namun usahanya pantas dihargai. Gai menasihati Ming untuk menggunakan ketiga botol sekaligus setelah berolahraga keras agar penyerapan maksimal. Ming berterima kasih dan hendak pergi, namun Zhu memanggilnya untuk memberikan esensi penenang dan batu roh tambahan sesuai janji taruhan mereka. Sebelum pulang, Ming bertanya tentang kondisi Master Jian. Zhu memberitahu bahwa Jian masih memulihkan diri di gunung belakang, jadi sebaiknya tidak diganggu dulu. Sementara itu, Zhu menyarankan Gai untuk mengangkat Ming sebagai murid pribadi karena bakatnya yang luar biasa. Namun Gai menatap Ming lama dan menolaknya mentah-mentah.
Ia malah menunjuk Shai sebagai murid barunya. Meski terkesan menghina, Ming sebenarnya tidak tertarik berguru pada Guy. Jadi ia dengan santai memberi selamat pada Shai lalu pamit pulang. Sepeninggal Ming, Zhu bertanya, mengapa Guy menolak Ming padahal bakat anak itu sangat jelas. Guy menjawab bahwa meskipun Ming berbakat, seseorang dengan hanya 3 meridian tidak akan bisa melangkah jauh dalam dunia kultivasi. Sesampainya di rumah, Ming mulai berlatih keras hingga berkeringat untuk mempersiapkan tubuhnya menyerap eliksir. Ia menyiapkan bak mandi dan menuangkan 1 botol eliksir. Saat cairan itu meresap ke dalam tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa melandanya. Namun ia bisa merasakan kotoran dalam tubuhnya dibersihkan. Ia kemudian menuangkan 2 botol sisanya dan bermeditasi dalam diam. Sementara itu, di tempat lain di dalam hutan, 2 orang pria sedang bertukar informasi yang ditinggalkan oleh Yu sebelum kematiannya. Sekte akan segera memulai seleksi murid inti, dan mereka tidak boleh membiarkan ada celah dalam latar belakang mereka yang terungkap. Sang agen meyakinkan bahwa tidak ada yang tahu identitas asli Cheng. Namun, mereka masih bertanya-tanya apa yang harus dilakukan terhadap Ming. Karena jika kecurigaan Yu benar, maka ia mungkin memang Liu Ming. Cheng merenung, merasa bodoh karena pernah memandang rendah jalan kultivasi dan malah mengabdi pada istana seperti orang dungu. Namun, agen di hadapannya tersinggung mendengar ucapan itu. Ia menegaskan bahwa semua agen istana harus siap mempertaruhkan nyawa tanpa syarat. Menuduh Cheng berniat berkhianat, agen itu mengancam akan melaporkannya kepada para tetua istana. Namun, saat agen itu berbalik hendak pergi, nasib berkata lain. Cheng berlari dan menghantamkan tinjunya ke punggung agen tersebut hingga tewas. Ia telah bekerja terlalu keras untuk mencapai posisinya sebagai prodigi 12 meridian di sini, dan ia sudah muak menjadi anjing istana. Setelah agen itu mati, Cheng berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akhirnya bisa melanjutkan rencana pribadinya. Namun sebelumnya, ia harus membereskan Ming karena ada kemungkinan Ming mengetahui identitas aslinya.